Halo semuanya, Sido muncul atau kode sahamnya Sido ini company yang beberapa tahun terakhir ini punya kinerja sama growth yang konsisten banget dari tahun ke tahun. Nah di video ini kita bakalan bahas ya, berapa sih potensi return dari saham Sido kalau kita beli nih sahamnya di harga yang sekarang di 700. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu kinerjanya Sido. Jadi Sido ini selama beberapa tahun terakhir ini growth-nya benar-benar konsisten banget. Kita lihat di sini dari tahun 2017, growth dari revenue, operating profit sama net profit-nya itu konsisten banget dan nggak pernah ada turun sama sekali. Dari segi profitability juga sama. Ini operating profit margin sama net profit marginnya termasuk tinggi dan masih dalam tren naik. Yang artinya Sido ini bisnisnya makin lama makin efisien. ROE atau return on equity ini juga tinggi dan trennya naik. Artinya Sido ini juga makin lama makin bagus dalam mengelola modal mereka untuk jadi profit. Jadi overall kinerjanya Sido ini makin bagus dari tahun ke tahun. Cuma di semester pertama tahun ini, Sido ini ngalami penurunan revenue sama net profit yang direspon negatif sama investor dan itu ngebuat sahamnya turun sampai lebih dari 25% semenjak bulan Agustus kemarin. Penurunan revenue sama net profit ini menurut manajemennya Sido itu karena adanya inflasi yang lumayan tinggi plus kasus COVID-19 yang udah melandai sama kasus cold symptom atau flu yang berkurang yang ngebuat permintaan untuk produk-produk jamu herbal ini menurun. Selain jamu herbal, produk kuku Bima Energy sama vitamin C ini revenue-nya juga menurun. Nah buat kedepannya gimana? Jadi Sido ini mereka mau ngembangin international business alias mereka itu mau perluas lagi jaringan ekspor. Kita lihat di sini revenue dari ekspor itu tumbuh 80% year on year dan kontribusinya itu sampai 6% dari semua revenue-nya Sido. Jadi kontribusi dari penjualan ekspor ini udah mulai gede ya impact-nya ke bisnisnya Sido. Nah kedepannya mereka itu mau coba ekspor ke negara baru yang selama ini mereka belum ekspor ke sana, plus juga mereka mau nambah jenis produk yang bakalan diekspor. Harapannya revenue dari ekspor ini bisa jadi mesin growth baru buat Sido kedepannya. Selain dari ekspor, Sido juga mau perbanyak investasi untuk promosiin produknya lewat digital marketing, lewat media sosial kayak YouTube, Instagram, TikTok. Terus mereka juga mau collab sama influencer yang harapannya itu bisa nambah brand awareness sama produk-produknya Sido dan dari situ harapannya bisa bantu numbuhin revenue-nya juga. Nah untungnya Sido ini punya posisi uang cash yang bagus untuk mereka investasi ngembangin bisnisnya. Kita lihat di sini, kas setara kasnya itu lebih gede dari total semua liabilities-nya Sido. Jadi ini artinya Sido ini uang kas setara kasnya doang itu lebih dari cukup untuk lunasin utang. Dan abis itu dia masih punya cadangan uang cash yang mungkin bisa dipakai untuk ngembangin bisnisnya kayak tadi ekspansi ekspor, investasi digital marketing, atau bisa juga dipakai untuk ngembangin produk baru. Nah sekarang kita bakal hitung berapa potensi return dari saham Sido buat kedepannya kalau kita beli di harga sekarang per video ini dibuat ada di 700. Karena Sido ini rutin bagi dividen, kita bakal pakai cara discounted dividend model di mana kita bakal hitung potensi returnnya itu dari potensi dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat dari saham Sido untuk 10 tahun ke depan. Caranya kita buat asumsi berapa growth-nya untuk 10 tahun ke depan, terus berapa kira-kira valuasi Sido di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya, sama berapa asumsi dividen payout ratio tiap tahunnya. Pertama kita buat asumsi growth. Sido ini masih punya potensi growth. Tadi kita udah lihat ya kalau dia mau ekspansi ekspor sama mau investasi untuk digital marketing. Dia juga mungkin masih mau ngembangin produk baru. Dan tadi udah kita lihat growth-nya selama beberapa tahun terakhir itu di kisaran belasan sampai 20%-an. Tapi dengan Sido ini udah tumbuh jadi company yang makin gede, ditambah tantangan dari inflasi, growth kedepannya kemungkinan besar bakalan melambat. So di sini kita bakal pakai asumsi growth yang lebih konservatif ya. Kita bakalan pakai 4, 8 sama 12% per tahun growth dari EPS-nya Sido untuk 10 tahun ke depan. Next kita buat asumsi price to earning atau PE di tahun ke-10 nanti. Perlu kita tahu price to earning ini secara jangka panjang tergantung dari growth sama economic mode. Makin tinggi growth-nya, makin kuat economic mode-nya, biasanya price to earning-nya secara jangka panjang itu bakalan makin tinggi. Sido ini economic mode-nya kuat karena dia itu market leader untuk industri konsumsi jamu herbal. Tapi dengan growth-nya yang mungkin melambat ke depannya, mungkin price to earning ke depannya itu nggak akan terlalu tinggi. Kalau menurut gua, price to earning di kisaran 15-20 kali ini cukup wajar untuk saham Sido di tahun ke-10 nanti. Terus untuk dividen payout ratio, Sido ini biasanya bagi dividen itu minimal 90% dari total laba bersihnya. So, kita pakai aja asumsi 90% dividen payout ratio per tahunnya untuk 10 tahun ke depan.
Oke, sekarang kita lihat ya. Ini tabel untuk berapa potensi return yang kita bisa dapat dari saham Sido. Di sebelah kiri ini potensi returnnya yang 7-15%. Terus angka yang warna hijau sama yang warna merah ini harga beli saham Sido. Nah, jadi itu kayak gini. Potensi cuan dari saham Sido itu tergantung dari berapa growth dari EPS-nya Sido ke depannya. Kalau kita beli saham Sido nih di harga sekarang di 700, dan ternyata ke depannya growth-nya Sido itu setara low case di 4%, berarti perkiraan return yang kita dapat itu maksimal 8% per tahun termasuk dividen. Nah, kenapa gitu? Karena untuk dapat return di atas 8%, katakanlah kita mau 9% atau 10% dari saham Sido dengan skenario growth EPS 4%, berarti kita mesti beli sahamnya itu di harga maksimal 656 untuk return 9% dan maksimal 610 untuk return 10% per tahun. Jadi kalau ke depannya growth-nya Sido itu setara skenario low case itu cuma 4%, kalau kita beli di harga sekarang berarti potensi return-nya itu maksimal 8% per tahun termasuk dividen. Nah, sedangkan kalau ke depannya growth-nya Sido itu bisa di kisaran middle case di 8% per tahun, berarti kalau kita beli di harga sekarang di 700, kita bisa dapat potensi return itu di kisaran 13% per tahun. Karena untuk dapat potensi return 13% per tahun, kita mesti beli sahamnya itu maksimal di harga 716. Sedangkan kalau ke depannya growth-nya Sido bisa setara high case di 12% per tahun atau bahkan bisa lebih, kalau kita beli di harga sekarang di 700, ini kita bisa dapat potensi return itu bahkan lebih dari 15% per tahun. Kenapa? Karena kalau kita mau dapat potensi return 15% per tahun dengan skenario high case, berarti kita mesti beli saham Sido itu maksimal di harga 896. Jadi kalau kita beli di harga 896, kita bisa dapat return 15% per tahun. Nah, kalau kita belinya di bawah 896, berarti kita mungkin dapat lebih dari 15% per tahun. Kalau perkiraan gue, growth-nya Sido ke depannya itu ada di kisaran middle case di atasnya sedikit. Jadi di kisaran 8% sampai ya mungkin 10 atau 11%-an. Jadi di harga sekarang di 700, ini potensi return-nya itu ada di kisaran 13% per tahun termasuk dividen. Jadi di harga sekarang saham Sido ini cukup bagus ya buat investasi untuk 10 tahun ke depan karena bisa kasih kemungkinan return-nya itu di kisaran 13% per tahun. Oke, itu dia ya potensi cuan dari saham Sido buat ke depannya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Disclaimer ya, ini cuma perkiraan dan bukan ajakan jual beli. Keputusan jual beli saham itu 100% ada di tangan kalian dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun keputusan kalian di pasar modal. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.